Assalamualaikum. Selamat sore sahabat TNTB dimanapun berada. Ya, lanjut. Sore ini kita menelusuri jalan dari tadi setelah pertigaan Jalan Lingkar Salatiga arah Semarang ya. Kita lanjut menuju ke barat, menuju ke arah Semarang, tetapi tidak jauh dari tadi ya, Jalan Lingkar itu ada PLN, kantor PLN di sebelah kiri, dan ketika kita ke belakangnya sekitar 200 di area persawahan itu ada tadi ya pohon yang cukup fenomenal, namanya pohon pengantin. Kenapa pohon pengantin? Karena dahulunya ada dua pohon, cerita warga sekitar ya, ada dua pohon namun sekarang tinggal satu dan bentuknya unik, melekuk-lekuk, membelok-belok. Setelah dari pohon pengantin kita lanjut, ini ya, jembatan Tuntang ya. Kalau kanan tadi ke Purwodadi atau Beringin, kita ambil kiri menyusuri Rawapening ya. Dari pertigaan Tuntang ini kalau lurus kita langsung ke arah Bawen ya, masuk jalan tol Ungaran, Semarang dan sebagainya. Kalau ke kiri kembali ke kota Ambarawa, tetapi kita lewat alternatif tepat di sebelah jembatan Tuntang, kita belok ke kiri. Di mana jalur ini merupakan jalur utama ke objek-objek wisata di Rawapening ya. Jadi ketika kita akan berkunjung ke Rawapening, selain ke tempat-tempat yang sudah sangat familiar di sekitar Rawapening, kita bisa menyusuri jalan Tuntang ini, sahabat TNTB. Ya, di sini juga merupakan tempat favorit para pemancing ya dari sejak dulu kala. Nah, ini tidak jauh dari pertigaan tadi ada petunjuknya, jembatan biru. Kita coba mampir sebentar ke jembatan biru, kita tunjukkan jalan masuk, kondisi parkir dan lain sebagainya. Dan jembatan biru ini belum lama sebenarnya ya, masih sekitar ya 5 tahun terakhir ini ya, juga menjadi jembatan penghubung antara yang membelah Rawapening ini dari kanan ke kiri. Jadi untuk masyarakat sekitar bisa lebih mudah untuk lewat sini, tetapi ini malah menjadi destinasi wisata tujuan utama di Rawapening ya, karena jembatannya memang ya unik, indah, view-nya tak kalah indah juga. Para pemancingnya juga banyak di sekitar sini. Jika pemancing itu pun menjadi pemandangan tersendiri ya. Ya, ini gambaran jembatan birunya membentang di atas Rawapening. Kemudian para pemancing, jika kita di atas jembatan, nah seperti ini kita bisa menyaksikan pemancing di Rawapening ya, dengan kapal-kapal kecil, atau ya pagi hari ketika banyak pemancing juga indah untuk melihat sunrise di sini ya. Ya, itu gambaran tentang jembatan biru di Rawapening ya, sahabat TNTB semua. Kita lanjut ke arah selatan ya, menyusuri Rawapening ini ke arah barat selatan. Tidak jauh dari sini kita jangan ambil jalan raya besarnya, tetapi kita belok sedikit ke arah perkampungan, ke arah perkampungan, dimana sekarang menjadi
objek wisata Rawapening ya. Nah, ini kita belok kiri sedikit, kita masuk ke jalan kampung ini. Tidak jauh dari sini. Ini banyak sekali komplek kafe-kafe ya di sekitar jalan ini. Ya, di daerah Asinan ini kalau tidak salah namanya ya. Jadi jalan kampung ini sudah disulap sedemikian rupa menjadi wilayah, menjadi daerah ekonomi ya, kreatif ya, dengan berdirinya warung-warung kopi, kafe-kafe kecil yang menjajakannya berbagai macam makanan dan minuman ringan ya, untuk melihat Rawapening dari dekat ya. Dan ini dekat sekali karena bahkan bisa dikatakan ini ya di kawasan Rawapening gitu, karena ini sawah-sawah di sini juga merupakan sawah Rawapening ini. Belum terlalu lama juga tempat ini dibuka. Dulu merupakan tempat favorit untuk pemancing di sini nih. Dan ada sesuatu yang ya jarang diketahui publik ya, masyarakat sahabat NTB semua di daerah sini. Ini juga merupakan tempat terindah untuk melihat kereta api uap di Rawapening, karena kereta api sendiri akan selalu lewat ya di kala situasi normal itu setiap Sabtu Minggu. Jadi ya ramai sekali tempat ini. Ini banyak warung-warung, warung kopi, warung makan, kafe, dan ini juga spot pemancing gitu loh. Jadi bisa parkir di sini, menitipkan sepeda di sini, terus memancing di sekitar sini di Rawapening, atau bersama keluarga bisa juga parkir di sini, jajan, makan, minum di sekitar sini, kafe-kafe dan warung kopi ini. Dan ini di sebelah kiri sudah merupakan kawasan Rawapening, jadi cukup dekat dengan Rawapening dan free ya. Di sini tidak ada biaya masuk, hanya mungkin tarif parkir ya, dan biaya ya ketika kita kulineran di tempat sini. Daerah Asinan ini kalau tidak salah namanya. Nah, ini sebelah kanan semuanya kafe-kafe kecil, warung kopi kecil. Nah, bisa dicoba sahabat NTB ketika berkunjung ke Semarang Ambarawa Salatiga, mencoba ke daerah Asinan Rawapening. Ketika dulu belum dibuka untuk ya wisatawan, daerah ini jalannya relatif jelek ya, jadi tanah dan sering amblas. Tetapi merupakan hidden gems beberapa orang untuk berburu spot indah di Rawapening. Kita saksikan keunikannya dan akan dijumpai setiap Sabtu Minggu ini sahabat. Nah, seperti ini. Ketika kereta kuno lewat di depan kita, melintasi depan kita, sebelah kiri kita ini, dengan background view gunung Telomoyo ya, Telomoyo dan Andong dan Ungaran atau apa di sebelah selatan. Sangat cantik, indah, dan merupakan salah satu titik terbaik menikmati Rawapening. Ya, setelah melintasi kawasan ini, kita lanjut ke kota Ambarawa sahabat NTB. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan tentu saja subscribe-nya agar terus mendukung channel ini.
juga berbagi keunikan di sekitar kita, berbagi informasi tradisi, informasi budaya, informasi traveling, dan keunikan-keunikan lain. Kita lanjut sahabat NTV. Setelah kita melewati daerah kafe-kafe ini, kita agak berbelok sedikit ke kanan menuju jalan raya alternatif Tuntang Ambarawa kembali ke jalan utama lagi. Jadi kalau dari jalan raya Semarang Ambarawa atau Semarang Salatiga tidak terlalu jauh daerah ini ya, hanya sekitarnya 1-2 km sebenarnya di belakang ya, bukan di jalan utama, sehingga ya kadang orang melewatkan begitu saja karena tidak kelihatan gitu loh. Bahkan ketika kita dari jalan lingkar pun ini tidak kelihatan, jadi ya kadang dilupakan, padahal salah satu spot terbaik menikmati rawa pening ini. Ya, kita masuk lagi ke arah kiri ya, ke arah kota Ambarawa. Kita gas lagi sahabat NTB. Ya, kemudian setelah kita susuri beberapa kilo, sekitar 2 kilo di depan, kita akan sampai di sebuah perempatan yang ada lapangannya ya. Ketika kita ke kanan, kita kembali ke arah Semarang Ambarawa. Ketika kita lurus, kita langsung menuju kota Ambarawa. Dan ketika kita ke kiri, kita menuju ke Banyu Biru, terus sebuah yang Banyu Biru ini bisa lanjut ke Kopeng maupun ke museum kereta api, atau tempat tadi stasiun kereta api kuno tadi. Ini kita berbelok kiri jika kita ingin naik kereta api uap atau kereta logo kuno ya. Itu kita di perempatan depan tadi nanti berbelok ke kiri ke stasiun Ambarawa dan museum kereta api Ambarawa. Di dekat Palagan Ambarawa, karena nanti ketika kita setelah dari stasiun kanan sedikit, kita akan sampai di Palagan Ambarawa. Terkait dengan dongeng jatuhnya pesawat Belanda yang ditembak dan jatuh di Ambarawa, ya itu terkait dengan cerita sejarah perjuangan masa kemerdekaan tentara Bambang Sugeng dengan pasukan Belanda, juga tentara pelajar Indonesia waktu itu ya. Nah ini di lapangan ini ada perempatan. Ketika kita ke kanan ke Jalan Raya Jalan Raya Ambarawa Semarang, kemudian bisa kembali ke Salatiga lagi, lurus kota Ambarawa. Sedangkan ke kiri banyak pilihan. Ada juga objek wisata peninggalan kolonial, yaitu Benteng Pendem ya. Ketika kita ke kiri di sekitar rumah sakit daerah Ambarawa nanti di depan, tidak jauh. Nah ini jalan raya Ambarawa Semarang, ke kiri ke kota, ke pasar ya, ke kanan ke Bawen, dan kembali ke Semarang atau Salatiga. Kita ke kiri melanjutkan perjalanan sedikit masuk ke kota Ambarawa, kemudian kita naik ke daerah tingginya, namanya Bandungan, daerah dataran tinggi di Kabupaten Semarang ini.
Nah, ini di sekitar pasar ini karena pasar ini sedang sekitar pasar ini jalanan sedang direnovasi ya, memang agak terjadi kekroditan ya lalu lintas juga, karena jalan dari Bandungan itu memang satu arah ya sahabat NTB. Jadi ketika kita ingin ke arah atas, ke arah Bandungan, kita harus berbelok di depan, bukan di sini. Di sini adalah satu arah ketika dari arah Bandungan ke arah kota ya. Jadi ini satu arah. Nah, kita maju sedikit lagi melewati ini sebuah patung, dan ketika setelah melewati ini kita bisa ambil arah ke kanan ya, ke arah Bandungan Sumawono. Ada papan penunjuk besar di samping kiri. Nah, di sini kita ambil ke kanan ya, karena satu arah sehingga harus memutar. Dan jalan ini jalan satu arah hanya sekitar 100 meteran saja untuk melingkar ya. Ketika kita berbelok ke kiri sudah jalan dua arah lagi ya sahabat NTB. Nah, Gedung Songo Bandungan adalah nama kecamatan. Sementara di sini ada situs Candi Hindu Siwa kembali, jejak peradaban kembali, dan jalur peradaban juga. Kompleks Candi Gedong Songo. Gedong Songo merupakan sebuah kompleks kawasan situs itu. Gedong bangunan ya, Songo adalah 9, jadi ada 9 candi ya, situs 9 candi di kawasan ini yang tersebar di berbagai area di lahan yang ya sebarannya kurang lebih 30 hektar. Jadi sangat luas wilayah Candi Gedong Songo ini. Candi ini dibangun pada saat dinasti Kalingga berkuasa ya. Ya, jadi Candi Gedong Songo ini memang secara ilmiah memang merupakan bagian dari kerajaan Kalingga, tetapi secara bukti otentik belum ada yang baik prasasti ataupun sesuatu yang mengatakan bahwa ini dibangun oleh siapa gitu, belum ada. Dan banyak yang mempercayai ini dibangun juga pada saat dinasti Sailendra membangun Borobudur, sehingga dinasti Kalingga membangun candi yang indah namanya Gedong Songo, bukan Gedung Songo ya, entah nama aslinya, tetapi ini merupakan pura pemujaan agama Hindu Siwa yang berada di perbukitan, karena memang ya gunung adalah tempat tinggal para dewa
juga tempat persembahan pemujaan para nenek moyang Hindu Siwa ya. Jadi tidak heran ketika bangunan-bangunan pura candi berada di lereng-lereng gunung. Komplek Candi Kedung Songo saat ini hanya 5 bangunan candi yang utuh dan 4 lainnya masih menyisakan misteri karena belum bisa dipulihkan ya keberadaannya, tetapi sudah diketahui jejaknya ya. Jadi jalanan ini ketika kita lurus dari Ambarawa tadi ya, kita akan sampai di pertigaan Pasar Bandungan, daerah dulu yang macetnya luar biasa di daerah sini, tetapi karena sekarang sudah direnovasi dan pasar dipindah agak bawah, kemudian ini direncanakan untuk ya semacam alun-alun ya. Jadi mudah-mudahan lebih tertata ini di Bandungan ini, karena ini merupakan objek wisata unggulan ya di daerah Semarang. Ketika ke kanan kita akan kembali ke Ungaran, ketika ke kiri kita bisa menuju ke tempat-tempat wisata seperti Kedung Songo, taman-taman bunga. Juga ini akses menuju ke Boja, Kendal ataupun Temanggung, Wonosobo dan Kendiyeng. Jadi kembali ke dongeng tadi bahwa Kedung Songo saat ini hanya 5 candi yang utuh, dan itu pun tetap tersebar ya sahabat NTB, mulai dari Candi 1 sampai Candi Kedong 5, dan jaraknya ya ada yang 500 meter, ada yang 50 meter, ya variatif lah, dan dibutuhkan waktu minimal ya 1-2 jam untuk mengelilingi semuanya. Tetapi dalam satu komplek kawasan juga ada tempat pemandian air hangat dan air dingin di kawasan itu. Jadi ya memang lazimnya tempat pemujaan Hindu Siwa memang di daerah yang ada sumber daya airnya dari dulu, dan itu memang ya seperti itu. Dimanapun ada mata air besar pasti akan ada tempat pemujaan, dan ya karena itu berkaitan dengan dewa pujaan ya, tentang Ganesha, Durga, dan Agastya juga, yang semuanya terangkum dalam Parswa Dewata ya, dewa-dewa Hindu Siwa. Setelah berbelok ke kiri dari Pasar Bandungan, ketika kita menemukan pom bensin ya, di situ pertigaan menuju arah Candi Kedung Songo ya sahabat TNTP semua. Nah, di depan ini pertigaannya, kemudian kita ambil yang ke kanan, ada petunjuk, nanti ada petunjuk besar ke arah Candi Kedung Songo. Jejak peradaban ini juga sangat terkait dengan keberadaan Dieng, kemudian Borobudur, juga terkait dengan Prambanan dan Ratu Boko, juga Candi Sewunya ya. Nah ini di daerah sini ada pom bensin di kiri jalan, kita ambil ke kanan ya sahabat NTB. Kalau lurus ke arah Temanggung atau ke Kendal, kita ambil yang ke kanan. Tapi perlu diingat sahabat NTB, ketika kita akan mengunjungi Candi Kedung Songo ini, yang wajib diperhatikan adalah kondisi kendaraan yang harus benar-benar prima, karena jalanannya menanjak parah dan sempat viral ya beberapa waktu yang lalu, karena banyak kendaraan wisatawan tidak kuat menanjak
ya, karena memang tanjakan terakhir menuju tempat parkir terakhir itu memang luar biasa tanjakannya, terjal. Tetapi jangan khawatir, ketika kita tidak merasa tidak mampu melewati tanjakan terakhir itu, di bawahnya juga ada tempat parkir lain yang bisa kita gunakan. Tentu imbasnya ya kita harus jalan 1 kilometer, karena tanjakan ini berada 1 kilometer sebelum pintu loket komplek Candi Gedong Songo. Jadi tapi tidak masalah, kita bisa parkir, jalan kaki ataupun ojek banyak ya. Jalanan tidak terlalu lebar juga, di sini sering bis-bis wisata masuk ke sini ya, bis-bis kecil, travel itu juga masuk. Kebetulan cuaca hujan dan sudah lumayan sore, ini sudah sekitar jam 5 ini. Tanjakan terberat ya di terakhir itu, dan ini di sebelah kiri banyak objek wisata ya, seperti Taman Selosia, taman bermain lain, ini banyak sekali. Jadi banyak alternatif pilihan ketika kita berkunjung ke daerah Bandungan, Gedung Songo, Sumowono ya. Di kompleks Candi Gedong Songo selain ya candi-candi bersejarah, juga disediakan ini ada objek wisata baru yang dikelola masyarakat, namanya Sunrise Hill, Bukit Sunrise. Itu yang memang untuk melihat sunrise pagi hari dengan latar belakang rawa pening tadi ya, karena rawa pening akan terlihat luas tanpa halangan dari daerah Gedung Songo ini. Kemudian ada juga kawasan camping area ya, kita bisa camping di daerah Gedung Songo ini, dan saya sudah pernah mencoba selama 3 hari ya, beberapa waktu yang lalu camping dengan tenda di sini, dan luar biasa sensasinya, luar biasa sekali, dinginnya juga kabutnya, dan jadi ya suatu saat bolehlah dicoba jika ingin bercamping di daerah Gedung Songo ini. Nah, sahabat NTV, ini merupakan daerah wisata favorit juga ya di daerah Semarang, dan merupakan komplek candi yang ya agak lebih cenderung ke Pantura ini. Jadi diprediksi dulu memang ya tujuan pemujaan dari Pantura ke Dieng dan dia ke Gedung Songo ini. Juga ada prediksi bahwa Candi Gedung Songo ini merupakan candi taman-taman, candi di taman-taman Kerajaan Kalingga ya. Jadi merupakan candi-candi yang dibangun indah untuk tujuan pemujaan dan tujuan hiburan saat itu, karena berada di ketinggian yang indah ini. Dan ini tadi ya tanjakan terakhir ini ya, ini yang memang tanjakan yang paling ekstrim ya. Di bawah tadi sebelah kiri adalah tempat parkir umum, semacam terminal kecil untuk kendaraan yang memang tidak kuat. Jadi ya kalau merasa tidak kuat bisalah parkir di bawah, dan ini tanjakan terakhir, tidak terlalu jauh. Jadi komplek Gedung Songo tidak terlalu jauh dari Bandungan.
Ini di sepanjang jalan ini pun ketika matahari terbit kita bisa menyaksikan matahari terbit dengan indah di sekitar sini. Dan ini juga ada cafe sunrise juga di sini, juga indah di situ melihat matahari terbit dengan sambil kulineran. Ya, jadi ini di depan sudah merupakan komplek pintu masuk ke kawasan Kedung Songo, dan itu Bukit Kedung Songonya. Kedung Songonya itu di atas itu merupakan candi, sebaran candi-candi di bawah perbukitan itu. Dan itu Gunung Ungaran ya sahabat semua. Jadi di lereng selatan timur sebaran candi-candi Kedong Songo ini, karena ya memang beda sebenarnya struktur candinya, pada intinya sama, atap, bentuk atap dan lainnya, tetapi ada gapura yang menandakan bahwa ini sebuah gedong ya, dalam arti bangunan. Jadi kenapa dinamakan gedong itu karena ada ya ini gambaran candi-candinya itu seperti ini, tersebar di beberapa tempat dengan jarak antara 50 sampai 500 meter. Di seberang bukit lainnya kita jalan ke sana, di seberang lainnya kita jalan sana. Indah sekali, sematkan untuk mengunjungi Candi Kedong Songo yang tersebar ini. Dan uniknya setiap candi di sini dahulunya ada gapuranya yang menandakan pintu masuk ke candinya. Jadi dinamakan gedong itu karena ada bangunan gapura ya sahabat TNTB semua ya. Jadi itu tadi setelah dari tempat parkir gambaran komplek Candi Kedong Songo dan sebarannya bisa menjadi gambaran ketika kita berkunjung ke Kedong Songo, dan kemudian kita turun lagi ke bawah menuju arah Sumawono. Jelajah peradaban negeri para dewa ya, inilah candi-candi besar di Pulau Jawa, mulai kemarin dari Dieng, kemudian sebaran reruntuhan kecil-kecilnya. Nah ini di pertigaan ini kita ke kanan ya ke Sumawono, tetapi kita mampir dulu ke pom bensin sebentar sahabat NTB. Jadi kemarin di episode sebelumnya kita sudah ke Dieng ya, kawasan komplek candi tertua di Indonesia. Kemudian kita lanjut ke Borobudur, candi termegah di dunia, kuil Buddha terbesar di dunia. Kemudian sebaran beberapa titik candi-candi lainnya, mulai dari Dieng, Borobudur, Candi Sari kemarin di episode yang perjalanan Borobudur Boyolali. Kemudian ini sebaran peradaban di sisi utara Pulau Jawa, yaitu di lereng Gunung Ungaran dengan Candi Kedong Songonya. Beberapa jejak peradaban candi-candi besar di Pulau Jawa ya, ini candi terakhir yang kita kunjungi. Besok kita akan suatu saat kita eksplor ke Prambanan, Candi Sewu, dan sebaran candi-candi kecil di sekitarnya. Kemudian kita akan lanjut sampai jejak peradaban di daerah Mojokerto dengan sisa-sisa keraton Mojopahitnya. Kemudian kita juga akan menjelajah ke barat suatu saat nanti ke situs candi pra kerajaan tertua di Indonesia ya, di
sebuah situs di Jawa Barat. Mungkin besok ke depan ya akan kita jadwalkan sekalian. Ketika kita sampai di Pasar Sumowono ini ya sahabat TNTB semua, kita bisa mengambil rute ke kanan atau lurus menuju Emboja, Kendal, Waleri, ataupun Sukorejo di daerah Gunung Prau. Kemudian kalau ke kiri kita bisa mengambil arah rute ke Temanggung, Dieng, atau kembali ke Magelang, Borobudur. Jadi rute-rute daerah tengah jejak peradaban ini semuanya bisa diakses ya, dengan titik pusat peradaban tentu masih di sekitar segitiga emas peradaban, yaitu Borobudur, Kedung Songon, Dieng, yang mana segitiga peradabannya berada di daerah Candiroto, daerah situs pemukiman kuno Jawa kuno terbesar, Liangan, dan segala pengaruh Hindu Siwa juga Jawa kuno di daerah Liangan. Demikian sahabat TNTB jelajah kita sore ini. Terima kasih sudah menonton, dan kita kembali ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat sore.